Welcome back teman-teman netizen dan warganet yang saya hormati dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Untuk istilah P3K paruh waktu sendiri itu pertama kali muncul di Kemenpan 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 yang bertanggal 19 Agustus 2024 ya. Di Diktum 33 itu berbunyi bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, setelah munculnya Kemenpan 347 ini timbul tanda tanya mengenai P3K paruh waktu, detailnya itu seperti apa, mengenai pengertiannya, kemudian bagaimana cara mengisinya, ketentuan mekanismenya yang dapat melamar siapa saja, penggajiannya dan lain sebagainya itu menjadi tanda tanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alhamdulillah Kemenpan RB sudah mengeluarkan regulasi yang terbaru, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kemenpan ini berisi 30 diktum yang berisi mengenai detail-detail pengaturan seputar P3K paruh waktu, seperti pengertian P3K paruh waktu, kemudian tujuan pengangkatan P3K paruh waktu, kemudian ada juga upah, fasilitas yang diberikan apa saja, mekanismenya, siapa saja yang dapat melamar, itu sudah ada ketentuannya dalam Kemenpan 16 tahun 2025 bertanggal 13 Januari 2025. Nah, harapannya dengan adanya Kemenpan ini bisa menjadi pedoman dan langkah nyata dalam penataan pegawai non-ASN sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya ada mandat pegawai non-ASN yang ada harus dihabiskan atau ditata dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kemenpan ini. Di diktum pertama ada pengertian P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi antara instansi satu dengan instansi yang lainnya, upah yang diberikan bisa berbeda karena berbeda dengan yang P3K penuh waktu itu ada perpresnya ya, ada standar gajinya yang diberikan sesuai dengan golongannya. Kalau yang P3K paruh waktu dikembalikan lagi pada masing-masing instansi dengan syarat minimal sama dengan upah ketika dia masih menjadi non-ASN atau sesuai dengan upah minimum di kawasan instansi tersebut. Di diktum kedua ada tujuan diadakannya pengadaan P3K paruh waktu. Pengadaan paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN ya. Ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, sehingga dalam perjalanannya mengeluarkan Kemenpan ya. Tadi ada Kemenpan 347, kemudian yang spesifik mengenai P3K paruh waktu ada di Kemenpan ini 16 tahun 2025. Kemudian selain dari penataan pegawai non-ASN juga pemenuhan kebutuhan ASN ya di lingkungan instansi pemerintah. Sebenarnya hanya ganti baju sih kalau yang ini, dari non-ASN menjadi ASN ya dengan status P3K paruh waktu. Karena meskipun dia sebagai non-ASN secara pemenuhan kebutuhan dia mengisi dari formasi-formasi yang
kosong seperti itu ya. Kemudian memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di diktum ketiga bahwa P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian ada jabatan-jabatan pelaksana ya, ini yang berasal dari rumpun operator. Ada pengelola umum operasional kelas 1 atau kelas 3, kualifikasi pendidikan SD atau SMP, kemudian ada operator layanan operasional dengan kualifikasi pendidikan SMA atau kelas 5, kemudian pengelola layanan operasional dengan kualifikasi pendidikan D3 atau kelas 6, kemudian penata layanan operasional kelas 7 dengan kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Pada implementasinya untuk rekrutmen masih berjalan hingga video ini diambil ya. Nanti perkiraan di akhir, bukan di akhir ya, di pertengahan tahun 2025 nanti pegawai ASN yang rekrutan baru sudah masuk ya, termasuk yang P3K dan P3K paruh waktu. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi untuk pegawai non ASN yang terdaftar di database BKN, baik yang mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus, kemudian yang mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 juga, tapi dia tidak mengisi lowongan kebutuhan. Misalnya kebutuhannya hanya satu, lowongannya hanya satu, tapi orang yang bersangkutan dia nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu dia masih bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kemudian status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi statusnya jelas di sini, sudah diakui. Selanjutnya untuk upah yang diberikan, kita lompat ke diktum ke-19 ya, bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, di sisi lain di Kemenpan ini ataupun di regulasi yang lain itu belum ada yang mengatur mengenai standar upah yang diberikan. Misalnya di sini disebutkan minimumnya itu sesuai dengan besaran ketika non ASN atau besaran upah minimum di wilayahnya. Nah, itu apakah ada nanti konversinya dari upah minimum tersebut ke dalam waktu kerja yang harus dilaksanakan, karena yang namanya P3K paruh waktu di benak saya ini kerjanya itu tidak sama dengan yang P3K penuh waktu, karena dia upahnya macam-macam, ada yang minimum, ada yang minimal sama dengan ketika dia masih menjadi non ASN. Apakah itu nanti ada standar untuk konversi dari upah tersebut ke dalam waktu kerja yang dilaksanakan? Nah, ini di Kemenpan 1625 ini belum ada ketentuannya. Contoh konkretnya adalah dalam pemberian gaji kepada
seseorang yang mendapatkan amanah menjadi P3K paruh waktu itu misalnya gaji sebulannya 2 juta rupiah karena mengambil opsi paling tidak sama dengan gaji yang saat dia terima ketika menjadi pegawai non ASN. Nah, dari regulasinya atau standarnya itu mengatur jika dari 2 juta itu karena masih di bawah standar yang P3K penuh waktu, dia kerjanya cukup 6 jam kerja. 6 jam kerja, misalnya seperti itu. Atau dari pegawai yang mendapatkan amanah menjadi P3K paruh waktu itu tetap masuk seperti biasa ketika dia duduk sebagai pegawai non ASN ya. Sehingga timbul pertanyaan lagi yang terjadi, apakah ini P3K paruh waktu atau P3K paruh gaji, seperti itu ya. Kemudian ada surat edaran dari PLT Sekjen Kemendagri nomor 901/1227 SJ tanggal 16 Januari 2025 perihal penganggaran gaji P3K paruh waktu serta dasar pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nah, di surat ini sehubungan dengan adanya Undang-Undang 2023 dan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu telah disampaikan bahwa dalam rangka penataan pegawai non ASN, Pemda harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pengangkatan database pegawai non ASN BKN untuk menjadi P3K ataupun P3K paruh waktu. Jadi di sini ada dua jenis P3K ya, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Di undang-undang tersebut jelas ya larangannya, sudah tidak boleh lagi merekrut pegawai non ASN dan ataupun penyebutan lainnya setelah undang-undang itu diberlakukan, seperti itu. Kemudian Pemda mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Jadi sudah dibagi untuk nanti alokasi anggaran belanja untuk upah yang diberikan ya, itu sudah dibagi. Nanti kode rekeningnya ada belanja jasa pegawai P3K paruh waktu, untuk jabatan guru, untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan jabatan-jabatan operator yang tadi di di Kemenpan 1625 disebutkan ya, ada yang pengelola operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Dan menariknya di sini dia masuk ke dalam rekening belanja jasa ya, belanja jasa pegawai, sehingga tidak menambah beban belanja pegawai ya yang sudah diamanatkan di Undang-Undang HKPD bahwa nanti 2027 belanja pegawai harus wajib 30%. Apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun 25, Pemda dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia.
Baik, itu tadi pembahasan mengenai P3K paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu beserta tindak lanjutnya. No hate, no politik, only learning. ASN harus berakhlak.